Tiba-tiba qadarullah saya didatangi anggota Kopassus. Saya dipelototi selama 3 hari di rumah. Nah di rumah itu kan di depan ada masjid kan, ya kan? Dia ikut sholat 5 waktu. 3 hari saya diintai terus. Ya. Selesai 3 hari, kemudian ada undangan lewat WA. Tapi admin yang undang saya admin. Ustadz, ada undangan dari Mayor Jenderal Sunarko Purnawirawan, mantan Danjen Kopassus, sama sama Jenderal Soeharto, mantan Komandan Marinir. Ini setelah admin masuk lewat WA, saya jawab, insya Allah siap datang. Tanggal 17 April kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para ummahat yang dimuliakan Allah. Akhirnya beberapa waktu yang lalu saya diundang lagi sama mantan Danjen Kopassus, yaitu Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko. Banyak beberapa info-info yang saya dapatkan dari mantan Danjen Kopassus. Karena dulu ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis, ya kan? Nah, siapa ABRI di situ? RPKAD. RPKAD itu yang dipimpin oleh Letkol Sarwo Edi Wibowo. Nah, RPKAD itu sekarang jadi Kopassus. Berarti kalau kita kembali kepada Nas surah Al-Fat ayat 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahil lati qad khalat min qabl wa lan tajidsunahi tabdila. Sesungguhnya Allah menegaskan sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu. Dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah tegaskan sejarah akan berulang. Nah kalau dulu ABRI dan umat Islam, RPKAD dan umat Islam bersatu melawan komunis. Insya Allah ke depan, sekarang RPKAD jadi Kopassus kan? Ya kan? Nah sekarang presidennya dari Kopassus. Insya Allah Kopassus dan umat Islam akan bersatu lagi melawan KGB, komunis gaya baru. Insya Allah sejarah akan berulang. Makanya tiba-tiba qadarullah saya didatangi anggota Kopassus. Saya dipelototi selama 3 hari di rumah. Nah di rumah itu kan di depan ada masjid kan, ya kan? Dia ikut sholat 5 waktu. 3 hari saya diintai terus. Ya. Selesai 3 hari, kemudian ada undangan lewat WA. Tapi admin yang undang saya admin. Ustadz, ada undangan dari Mayor Jenderal Sunarko Purnawirawan, mantan Danjen Kopassus, sama sama Jenderal Soeharto, mantan Komandan Marinir. Ini setelah admin masuk lewat WA, saya jawab, insya Allah siap datang. Tanggal 17 April kemarin. Setelah itu telepon panitia dari Kopassus. Akhirnya saya datang ke acara itu. Tidak tahunya saya ditempatkan di depan. Ini makanya foto bersama di depan ini. Jadi sebelum acara foto bersama. Jadi yang paling sini ini Brigjen Purnomo, itu Kepala Badan Intelijen Strategis Angkatan Darat. Dan sebelahnya ini Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Sebelahnya lagi ini mantan Menko Polhukam pada masa Jokowi 2014-2015, yaitu Laksamana Tejo, Pak Tejo,
Jenderal Tejo, Angkatan Laut. Jadi Menko Polhukam. Terus sebelah saya ini Kasau, Kepala Staf Angkatan Udara. Mantan, yaitu Jenderal Hasnan Hanafi. Ya. Kemudian yang sebelah saya lagi ini, yaitu Laksamana Slamet Subionto, mantan Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut. Kemudian sebelah ini, yaitu Jenderal Fakhrul Razi, Angkatan Darat. Yang pojok ini Komandan Marinir, Jenderal Purnawian Soeharto yang dulu peristiwa Mei 98, beliau yang mengamankan. Akhirnya selesai. Peristiwa Mei 98 di Jakarta, di mana dibakar oleh Jenderal LB Murdani. Nah, alhamdulillah. Nah, akhirnya, alhamdulillah, ikhtiar mulai tahun 94 tadi ya. Ya, 94. Yang tadi, awal-awal tadi 94. Ikhtiar tadi, gayung bersambut. Sampai 17 April 2025. Akhirnya, saya diminta untuk menjembatani TNI dan ulama. Ini amanah. Akhirnya, alhamdulillah, goal, kita kumpulkan ulama-ulama seluruh Indonesia. Tanggal 6 Mei di Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Alhamdulillah, goal. Selesai itu langsung saya dapat info lagi. Insya Allah ring 1 ada 3. Ring 1 Pak Prabowo, jenderal-jenderal ini akan datang ke Malang. Ring 1-nya Pak Presiden akan datang ke Malang. Berarti ini gayung bersambut. Nah, sebelum beliau datang, nah makanya nanti ini ada pertemuan ulama di Surabaya. Makanya saya nanti jam 1 naik kereta menuju Gubeng. Ya, hari ini. Jadi nanti jam 1 saya naik kereta dari Bangil menuju Surabaya. Ya, nggak bawa mobil. Saya langsung ke Surabaya. Ya. Jadi ini ikhtiar kebangsaan. Alhamdulillah gayung bersambut. Nah, para ummahat yang dimuliakan Allah. Jadi prosesnya cukup panjang mulai tahun 94 sampai akhirnya 2025. Sehingga akhirnya insya Allah mudah-mudahan bulan Juli ini, jadi kemarin ulama-ulama nasional seluruh Indonesia kita kumpulkan di Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Itu karena kita ingin merubah sistem. Jadi kenapa ulama-ulama sepakat ayo kita kembali merubah sistem? Kenapa? Karena ternyata Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu kan dekret Presiden 5 Juli 59. Itu kan menganulir Piagam Jakarta. Nah, kalau kita menganulir Piagam Jakarta, apa yang diwasiatkan oleh Buya Hamka, Allahumma yarham, Bapak Muhammad Natsir, jadi dekret Presiden 5 Juli 59 itu pijakan hukum umat Islam seluruh Indonesia untuk tatbiqus syariah, menegakkan syariat Islam. Makanya kemarin tanggal 6 Mei seluruh ulama nasional kita kumpulkan di Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Tujuannya apa? Ayo kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yaitu Piagam Jakarta. Itu pijakan kita untuk tatbiqus syariah. Karena apa? Ternyata Undang-Undang Dasar 45 itu sudah tidak ada lagi. Itu kejadian, itu ada di gedung DPR RI. Yang menyaksikan, yang melihat langsung itu mantan Rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi. Jadi berkarung-karung fulus dolar itu ada di gedung DPR RI. Sehingga Undang-Undang Dasar 45 itu dihapus, muncullah Undang-Undang Dasar 2002. Sehingga akhirnya kapitalis Amerika masuk, komunis Cina masuk.
Sehingga akhirnya selama 10 tahun, selama 20 tahun Indonesia dijajah oleh Amerika dan Cina. Itu loh. Makanya ini tadi ikhtiar kebangsaan itu kita ingin berubah sistem. Kembali, ayo kembali. Makanya kenapa Buya Hamka, Allahumma yarham, Muhammad Natsir, Allahumma yarham, memberi wasiat. Jadi Piagam Jakarta itu dekret Presiden 5 Juli 59 itu pijakan umat Islam Indonesia untuk tatbikus syariah, penegakan syariat Islam. Nah itu. Makanya ini kita ikhtiar kebangsaan. Nah insya Allah bulan Juli insya Allah kita akan menghadirkan Menteri Pertahanan yaitu Jenderal Safri Samsudin. Bulan September insya Allah kita akan menghadirkan RI 1 Pak Prabowo, supaya apa yang kita ikhtiarkan ini benar-benar goal. Ini usaha kita. Kenapa ini menjadi perhatian ulama-ulama ini, ya kan? Jadi saya sempat gini, ada orang menganggap kadang-kadang dianggap ulama itu diam. Enggak ya, ini enggak. Ulama turun gunung semua, ya kan? Bahkan seluruh ulama-ulama Madura, masya Allah, bolak-balik. Saya itu di rumah pagi siang diteleponi sama ulama-ulama Madura ini. Dari Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumeneb, itu, ya kan? Bahkan dari Prenduan Al-Amin, Prenduan, ya Sumeneb, ya kan? Itu dari Gulug-Gulug, dari ya kan? Ada Kiai Haji Dr. Afif, itu juga dosen pasca sarjana, baik di Unmuh maupun di Unisma. Itu ya terus mantap pergerakan ini. Jadi kita terus berjuang. Kenapa? Kalau kita tidak bergerak, ya kan, kita nanti akan jadi objek, bukan jadi subjek. Itu. Karena selama 10 tahun kemarin di era rezim Mulyono kita jadi objek. Gitu. Ayo kita jadi subjek. Karena Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menyamainya. Para ummahat yang dimuliakan Allah. Indonesia sekarang sedang dijajah Cina. Dijajah Cina. Terasa enggak? Terasa sedang dijajah Cina. Semua lini. Terutama pada masa Mr. Mulyono. Ya kan? Selama 10 tahun umat Islam jadi objek. Bahkan umat Islam disekulerkan dalam semua lini. Tata sosialnya selama 10 tahun Mr. Mulyono kita diadu domba antara kiai dan habaib, PBNU sama PKB, Muhammadiyah dengan Salafi, ormas dengan ormas, tokoh dengan tokoh. Ini selama 10 tahun tata sosial kita benar-benar dirusak, diarahkan pada individualistik yang ujung-ujungnya divide et impera, adu domba. Ya. Budayanya kita diarahkan pada budaya hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat. Akhirnya anak-anak disibukkan dengan game online. Kalangan dewasanya disibukkan dengan judi online. Kalangan orang tuanya disibukkan dengan pinjaman online. Jadi seperti itu. Bahkan tidak hanya itu, budaya-budaya syirik benar-benar dibangkitkan kembali. Mulai dari pusat, camat, sampai desa. Dengan bahasa yang sama.
kearifan budaya lokal. Mulai dari acara bersih desa, sedekah bumi, larung laut kalau di pantai selatan, kalau di Malang bantengan, berot itu, ya itu seluruh, terutama di Jawa Timur. Jadi benar-benar luar biasa. Ya. Budaya kita diarahkan itu. Ya. Makanya ibu-ibu pekerjaannya berat, Bu. Ibu-ibu pekerjaannya berat, terutama gimana ngatur keluarga, anak-anak ini. Gak mungkin, Bu, ibu terus anak kita mojok gitu. Mojok sambil pegang HP. Ya kan? Kan gak mungkin ibu bawa kayu, apa sing ditelok? Apa sing ditelok nggo kayu. Ini kalau ibu bawa kayu terus mantau, apa yang dilihat? Anak ini bisa lahir nanti ke depan bisa jadi pendendam. Iya kan? Secara psikologis tidak boleh. Makanya dekati anak itu dengan persuasif. Nah, kalau kamu turuti, kamu lihat, itu bisa merusak otakmu. Jadi ya Allah, pekerjaan ibu berat. Ya kan? Pekerjaan ibu berat. Ya kan? Sekarang aja Ikatan Dokter Indonesia itu sudah mengumumkan angka aborsi, pengguguran kandungan seluruh Indonesia per tahun sudah 3 juta. Itu yang terdata. Terus yang pakai dukun-dukun bayi itu, ya kan? Yang pakai dukun itu kan belum terdata. Yang terdata itu kan yang pengguguran aborsi itu yang resmi itu 3 juta per tahun di Indonesia. Itu loh. Ya. Jadi benar-benar ini pekerjaan berat bagi ibu-ibu semuanya. Tapi insya Allah kita masih punya Allah. Makanya ibu sujud di hadapan Allah pada saat 1/3 malam, 2/3 malam. Teteskan air mata. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Itu. Kenapa? Doa seorang ibu lebih ijabah. Itu. Doa seorang ibu lebih ijabah. Nah ini. Para ummahat yang dimuliakan Allah. Belum lagi pendidikannya. Kita selama 10 tahun kemarin, agama dihapus. Bahkan agama jadi musuh negara. Selama 10 tahun. Pendidikan kita diarahkan pada materialistik. Ya hanya pondok-pondok pesantren saja yang masih istiqomah. Kalau pendidikan nasional sudah agama dihapus. 15 tahun roadmap pendidikan nasional sudah dihapus agama. Selama 10 tahun kemarin kita benar-benar prihatin. Politik kita oportunis. Apa? Bebas nilai. Malah Mahkamah Konstitusi mensahkan kita berpolitik boleh riswah, nyogok, diperbolehkan. Nah, itu. Ya kan? Bahkan sampai curang pun boleh. Itu resmi Mahkamah Konstitusi. Kan sudah rusak sudah, Bu, politik kita oportunis. Bahkan ekonomi kita diarahkan pada ekonomi kapitalistik. Sistem riba. Coba sekarang beli sepeda motor cukup dengan KTP. Yang dipermudah dengan KTP. Ya. Beli apalagi mobil cukup dengan KTP. Cukup dengan KTP. Beli rumah KTP. Tapi ya gitu, bunga berbunga. Jadi sistem ekonomi kita itu benar-benar dipaksa untuk kapitalisme. Sistem riba. Bahkan sampai tuku panci, kredit. Bahkan di majelis-majelis taklim beli jilbab. Ya kan?
Pirang bayari? Ya, berapa? Ping telu, ping papat. Ya Allah. Jadi benar-benar kita dipaksa untuk pakai sistem riba. Padahal sistem riba itu, ibu-ibu, itu dosanya yang paling ringan, itu seperti orang anak mendinai ibunya. Itu dosa riba. Perbandingannya itu seperti anak menzinai ibunya sendiri. Astagfirullah. Inilah. Bahkan sampai agamanya kita dipaksa untuk agama sinkritistik. Apa? Kita dipaksa untuk menerima agama baru. Pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Astagfirullah. Rusak. Jadi selama 10 tahun rezim Mulyono umat Islam dirusak. Itu. Jadi ini Dajjal Junior. Dajjal Junior. Belum Dajjal Senior. Ini Dajjal Junior ini. Ngerusaknya seperti itu. Jadi 270 juta rakyat Indonesia dirusak sama sak keluarga. Itu. Ya kan? Nah sekarang bagaimana kita? Ayo dari masjid, Usratul Islamiyah, keluarga-keluarga muslim, lembaga pendidikan Islam atau pesantren, kerjasama, berjalan sinergi. Untuk apa? Wujudkan tata kehidupan syariah, tata kehidupan Islami. Mulai dari mana? Keluarga, keluarga-keluarga muslim, masjid, pesantren, lembaga pendidikan Islam, kerjasama. Ayo, karena di luar itu kita mau disekulerkan, kita mau dipisah agama kita dijauhkan oleh agama kita. Makanya ayo, dari keluarga, kita bentengi keluarga kita dengan kehidupan syariah, tata kehidupan syariah. Ibu-ibu, para ummahat yang dimuliakan Allah. Nah sekarang teknisnya bagaimana? Itu tadi global. Sekarang teknisnya bagaimana? Ayo, kembalikan akidah al-wala' wal-bara' untuk membangun kuatul ummah. Kembalikan akidah al-wala' wal-bara'. Para ummahat yang dimuliakan Allah. Apa itu al-wala'? Al-wala' itu masdar dari kata dari fi'il waliyah. Kalau dari sisi lughah, dari sisi bahasa, al-wala itu kan artinya loyalitas, dukungan, kecintaan. Nah sekarang kemana wala kita, loyalitas kita berikan? Allah arahkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 55 dan 56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Innama itu kan bentuk takkid, penegasan. Hanya saja innama waliyukumullah wa rasulahu walladzina aman, sesungguhnya auliamu, walimu, penolongmu, pemimpinmu hanyalah Allah, Rasul dan orang mukmin. Titik. Tidak ada koma. Ini harus kembali. Ayo kembali lagi ke jalan yang lurus. Loyalitas kita, wala kita, loyalitas kita, dukungan kita, kecintaan kita wajib kita berikan hanya kepada Allah, Rasul dan orang mukmin. Titik, tidak ada koma. Siapa mereka? Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat serta tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Nah, kalau ini sudah kita amalkan, Allah berjanji dalam surah Al-Ma'idah ayat 56 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul dan orang mukmin sebagai aulianya, walinya, pemimpinnya, penolongnya, fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka golongan Allah lah yang pasti akan diberikan al-ghalibun, kemenangan.
Kalangan mufassir menafsirkan al-ghalibun itu kemenangan yang hakiki. Apa maknanya? Di dunia insya Allah dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Kemudian al-bara. Al-bara itu masdar dari kata bara'ah. Artinya putus. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah At-Taubah ayat 1. Tanpa diawali dengan basmalah. Tanpa basmalah. Langsung. Bara'atun minallahi wa rasulih. Ini pernyataan langsung dari Allah dan Rasulnya. Bara' putus. Terhadap orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dalam aspek akidah. Karena kita punya konsep lakum dinukum waliyadin. Tapi berbeda kalau dalam aspek muamalah. Islam itu rahmatan lil alamin. Kita disuruh berbuat baik kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Tapi kalau sudah masuk wilayah akidah, lakum dinukum waliyadin. Jelas sudah? Nah, jadi kalau ibu di jalan ada kecelakaan, gak perlu tanya agamamu apa, gak perlu. Langsung bantu, ya kan? Itulah Islam rahmatan lil alamin. Para umat yang dimuliakan Allah. Nah sekarang fadilahnya apa? Ayo kembalikan akidah wala wal bara. Kalangan mufassir sampai ngitung jumlah ayatnya. Ayat-ayat yang paling banyak di dalam Al-Quran, ranking pertama la ilaha illallah. Ranking kedua al-wala wal bara. Berarti penting. Apa fadilahnya, keutamaannya? Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillah. Barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala loyalitas karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullah bidzalik. Maka sesungguhnya kewalian Allah, kecintaan Allah itu baru bisa kita dapatkan ketika kita mengamalkan al-wala wal bara. Itu sabda Rasulullah. Ya. Rasulullah tegaskan lagi, walan tadya 'abdun ta'mal iman wa in katsara salatu wa shaumu hatta yakuna kadzalik. Seorang hamba Allah, kata Rasulullah, tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, hingga dia mengamalkan al-wala wal bara. Penting. Makanya Rasulullah tegaskan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awthaqu ural iman al-hub fillah wal bughdu fillah. Tali ikatan iman yang paling kuat, kata Rasulullah, al-hub fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Al-wala wal bara. Itu. Makanya tauhid itu wujudnya apa? Ini. Al-wala wal bara. Itu perwujudan kalimat tauhid. Aplikasinya al-wala wal bara. Makanya sampai Rasulullah tegaskan, walan taj'a 'abdun ta'mal iman wa in kasara salatu wa shaumu hatta yakuna kadzalik. Seorang hamba Allah itu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak salatnya, banyak puasanya, hingga dia mengamalkan al-wala wal bara. Yang kedua, ayo kobarkan semangat jihad fisabilillah. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa? Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul amril Islam wa abutus salat wa dilwatus salamil jihad fisabilillah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Pokok sesuatu itu Islam, tiangnya salat. Puncak amal dalam Islam jihad fisabilillah. Para ummahat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, lakukan i'dad, persiapan. Baik madiyah maupun maknawiyah, fisik maupun non-fisik. Karena umat Islam lemah. Ini.
Kita harus siap. Karena ini perintah Allah. Dalam surah Al-Anfal ayat 60. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'idul lahum mastata'tum min quwwah." Siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Baik madiyah maupun maknawiyah, fisik maupun non-fisik. Nah, semua mufassir, ahli-ahli tafsir sepakat. Kalau ada satu ayat ditafsiri sendiri oleh Rasulullah, sudah tidak boleh lagi ada penafsiran-penafsiran yang lain. Itu sudah jadi kesepakatan kalangan mufassir. Jadi kalau ada satu ayat ditafsiri sendiri oleh Rasulullah, tidak boleh ada penafsiran yang lain. Gitu. Masya Allah. Ternyata surah Al-Anfal ayat 60 ditafsiri sendiri oleh Rasulullah. Itu bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innal quwwah ar-ramyu. Diulang sampai thalatha. Ala innal quwwah ar-ramyu. Ala innal quwwah ar-ramyu. Jadi al-quwwah wa'idul lahum mastata'tum min quwwah ditafsiri oleh Rasulullah, al-quwwah itu melempar. Kemudian yang keempat, para ummahat, bangun persatuan dan kesatuan shaf di tengah perselisihan umat. Kadang-kadang kita itu berselisihnya itu bukan karena perbedaan pendapat, tapi perselisihan itu sering terjadi karena perbedaan pendapatan. Sehingga akhirnya begitu terjadi perbedaan pendapatan, akhirnya muncul hasad, ya kan? Sifat iri, dengki, nah itu. Sehingga muncul iftiraq, perpecahan. Nah itu. Rata-rata seperti itu. Apalagi kalau sudah muncul ghanimah, gitu. Ya kan? Sampai dulu pada saat perang Khandaq itu kan gara-gara kalahnya karena rebutan ghanimah. Akhirnya kita kalah. Padahal jumlah kita banyak waktu itu. Ya kan? Satu sisi ketika kita jumlahnya sedikit, 300 lawan 1000. Allah menangkan. Karena apa? Benar-benar takarubnya kepada Allah tinggi. Allah menangkan. Tapi begitu mati so banyak, ternyata kalahnya hanya karena rebutan ghanimah. Nah ini. Jadi perbedaan pendapatan. Bukan karena perbedaan masalah-masalah yang ini, perbedaan pendapatan tadi. Sampai akhirnya sekarang ada fatwa korupsi itu adalah pekerjaan baru. Astagfirullah. Jadi pekerjaan baru yang formal. Astagfirullah. Ya ini, jadi tambah rusak ini. Makanya ayo kita bangun persatuan dan kesatuan shaf. Jangan sampai kita itu tadi hanya gara-gara masalah-masalah dunia kita pecah. Ayo ingat wasiat Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Nah, kalau hadis sahih ini sering disampaikan di tengah-tengah umat, insya Allah umat itu takut pecah. Karena apa? Pecah itu adab. Kalau bersatu, rahmat. Sehingga umat ini akan takut kalau berpecah. Makanya hadis itu harus terus kita sampaikan. Tapi yang sering kali disampaikan bukan hadis sahih, tapi perkataan orang apa? Ikhtilaful ummah rahmatun. Perbedaan di tengah-tengah umat rahmat. Padahal ini bukan hadis. Bukan hadis. Itu walaupun dicari dalam kutubus sittah pakai kaca pembesar, tidak akan ketemu. Perbedaan di tengah umat, rahmat. Tidak ada itu. Sampai Rasulullah tegas itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang ngomong ini dariku. Padahal Rasulullah tidak pernah bersabda seperti itu. Dia sengaja disampaikan di tengah-tengah umat, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siaplah menempati tempat duduknya di kursi neraka. Sampai seperti itu Rasulullah. Lalu sekarang loh, kok mudah mengatakan
ikhtilaful ummah rahmatun, katanya itu qala Rasulullah, padahal itu tidak ada sama sekali. Dalam kutub sittah tidak ada. Walaupun pakai kaca pembesar tidak akan ada. Jadi yang ada itu hadisnya sahih. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adzabun. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah azab. Itu hadis sahih. Bahkan Allah juga mengarahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian semuanya berpegang pada tali agama Allah. Wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah, bercerai-berai. Yang terakhir, persiapkan generasi 554. Ini tugasnya ibu, persiapkan generasi 554. Apa generasi 554 itu? Al-Maidah ayat 54. Ayo jadikan anak-anak kita menjadi generasi Rabbani yang tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 54, yaitu generasi yang pola pikirnya, semua aktivitasnya rujuk ilal Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah generasi 554. Al-Maidah ayat 54. Cirinya apa? Yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Karakter yang kedua, adillatin 'alal mu'minin. Mereka rendah hati terhadap sesama mukmin. Karakter yang ketiga, aizzatin 'alal kafirin. Tegas terhadap orang-orang kafir dalam aspek akidah. Karakter yang keempat, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka senantiasa berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Karakter yang kelima, walak baroknya jelas, tidak samar. Dia punya al-walak wal barok jelas, tidak samar, tidak bunglon, ya tidak munafik, ya kan? Dia jelas. Walaknya jelas, baroknya juga jelas. Walaknya diberikan hanya pada Allah, Rasul, dan orang mukmin. Barok kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dalam aspek akidah.